Penguasa palsu, lihatlah dunia kelabu ini. Pandanglah lukisan kisah hidup ini. Dengarlah jeritan hati kami yang merintih menahan diri. Sentuhlah kesusahan yang lama teralami, membelenggu kepemiluan tanpa terkasihani. Kami, rakyat kecil, masih menanti sadarnya dirimu atas perbudakan teori. Omong kosong tanpa ada bukti, berteriak sana sini, lalu esok kau tinggal pergi, dan lusa kau tak lagi peduli pada kami. Kapan kau tak tuli para penguasa negeri ini? Bisa dengar rintihan hati kami. Kapan kau tak buta hati? Bisa lihat duka seisi negeri ini. Ya Allah, ya Ilahi, tolong sadarkanlah segera sang penguasa kami. Jangan biarkan terus berkorupsi, jangan izinkan terus berkolusi. Wahai rakyat sejati, jangan hanya diam menahan diri, menahan raga dan sukma yang tersakiti. Wahai sang penguasa tanah air yang sejati, jika kau benar punya hati, berhentilah bersikap tak pasti. Semoga pikirannya belum mati, tertindih keegoisan diri sendiri. Semoga suara jiwa kami tak terabaikan lagi. Semoga sang penguasa negeri wujudkan mimpi rakyat yang pasti. Beri kebahagiaan seluruh rakyat yang ada di sini. Karena kami butuh bukti, bukan hanya sekedar janji. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas De. Saya membawakan puisinya W.S. Rendra. Ada yang bilang banyak orang membaca puisi bukan untuk memecahkan sebuah persoalan, tapi untuk menemukan kembali emosinya yang hilang. Sajak seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangannya siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa, hanya seonggok jagung di kamar. Ia melihat jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotek. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya semakin miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode
dan hanya penuh hafalan kesimpulan yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah guna pendidikan bila hanya akan membuat seorang asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah guna pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi.